Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Pip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Next.js App Router, di mana kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai data fetching. Namun sebetulnya di dalam konsep data fetching di dalam app router itu terdapat konsep yang lain, yaitu adalah cache dan juga revalidate. Nah, kalau kita baca di dalam dokumentasinya, caching itu artinya adalah kita tidak membutuhkan lagi untuk melakukan fetch data ya, setiap melakukan request. Jadi secara default, Next.js otomatis akan melakukan cache dan mereturn value dari hasil fetch tersebut bukan dari API-nya, tapi dari data cache di dalam server gitu ya. Jadi sudah di caching terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini dia bisa nge-fetch data pada saat build time atau pada saat request time. Kemudian di cache dan bisa digunakan lagi setiap kali kita merequest atau membutuhkan data tersebut. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di video sebelumnya kita sudah berikan yang namanya cache no store ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya tambahkan di dalam API-nya ya, saya buka API, kemudian produk, kemudian masuk ke route.ts ya. Di sini mungkin akan saya tambahkan ID 3, kemudian title Nike Air, kemudian price-nya misalkan 1.500.000. Kemudian ada image ya. Ini mungkin untuk image-nya saya kopikan atau saya cari image yang baru ya. Kita cari image yang baru untuk shoes-nya. Nah, ini ya, atau datanya kita sesuaikan juga ya, supaya lebih real lah ya. Kita mungkin ini copy image address, yang ini saya paste ke sini. Terus kalau kita lihat price-nya 2489 ya, 2489. Kemudian namanya Vomero 5. Oke, kemudian ada yang ini, mungkin saya kopikan juga image address-nya. Terus kita ubah yang ini. Ini kalau tidak salah tadi namanya Vomero 5 tapi ada zoom-nya ya. Kita paste ke sini, Nike, zoom, Vomero 5, harganya sama. Ya, ini mungkin saya kopikan saja. Nah, yang ini saya ubah namanya jadi Nike Air Force One 07. Oke, kemudian harganya 1549 ya. Oke, kita buka sekarang. Nah, ini langsung berubah ya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan cache. Jadi kalau ada perubahan di dalam API ya, atau di dalam database yang kemudian kita ambil dari API ya, walaupun ini belum kita terhubung dengan database ya. Tapi seolah-olah misalkan ada perubahan yang terjadi di database, misalkan admin menambahkan sepatu baru. Nah, kemudian ketika kita fetch di halaman depan atau di front end-nya, itu akan langsung berubah karena dia menggunakan cache no store ya. Tapi kalau secara default ya, ini misalkan saya hapus ya untuk opsi cache-nya. Nah, saya refresh. Nah, ini tidak ada ya. Malah datanya hilang. Kalau kita buka ya, kalau kita cek di dalam produk ya, saya console.log products. Nah, kalau kita lihat di konsolnya, yang ada adalah name sepatu baru dong ya. Hanya ada 2 data dan nggak ada image-nya ya. Ini adalah data sebelumnya yang pernah kita lakukan cache. Nah, kalau saya balikin lagi baru muncul. Nah, secara default tipe cache-nya itu adalah force cache ya. Jadi sebetulnya kalaupun kita tidak tulis ya, itu sama dengan kita menuliskan seperti ini. Ini saya hapus no store-nya jadi force cache ya. Nah, kalau kita cek lagi ke produk, saya refresh. Nah, ini sudah ada. Tapi ketika saya coba ubah, saya hapus 1, saya refresh, masih ada ya. Jadi datanya masih tersimpan. Ya. Ini kalau saya ubah lagi jadi 3, ya masih 3 gitu ya. Tapi kalau saya tambahkan, misalkan yang ini jadi ID 4 ya, walaupun title dan price-nya sama, image-nya sama, saya refresh tidak berubah apa-apa karena dia akan mengambil data sebelumnya yang dia
page gitu ya. Jadi itu fungsinya ketika kita menyimpan caching. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan ya kita mau nge-cache tapi kita pengennya adalah datanya mungkin perlu diupdate gitu ya. Jadi dia perlu melakukan refetching yang kemudian nanti akan dimasukkan lagi ke dalam data cache-nya. Nah, ada satu konsep namanya adalah revalidate ya atau revalidating. Jadi revalidate itu adalah sebuah proses ya untuk purging data ke dalam data cache dan melakukan refresh terhadap data terakhir gitu ya. Nah, di sini katanya ini berguna ketika datanya berubah dan kita ingin memastikan yang ditampilkan adalah informasi yang terakhir ya. Nah, di sini ada dua cara untuk melakukan revalidate ya terhadap cache, yaitu adalah time based revalidation dan juga on demand revalidation. Nah, katanya di sini kalau time base itu dia otomatis akan melakukan revalidate setelah sekian waktu yang kita set ya sudah terlewat, dia akan melakukan yang namanya revalidate. Ya, jadi di sini dia berdasarkan waktu yang kita set. Kemudian ada yang namanya on demand revalidation. Nah, kalau on demand revalidation adalah melakukan revalidate secara manual ya. Jadi dia manual revalidate berdasarkan event tertentu. Nah, di sini gimana kalau kita coba untuk lakukan yang by time ya. Jadi time based revalidation. Di sini kalau misalkan ya kita tambahkan di opsinya. Sekarang bukan cuma cache aja, tapi ada next di sini. Nah, kemudian kita isi dengan sebuah objek, di dalamnya ada revalidate. Nah, revalidate ini kita isi mau berapa lama. Misalkan kalau di sini tuh biasanya detik ya atau second. Jadi kalau 3600 second itu artinya 1 jam ya. Jadi di setiap 1 jam akan dilakukan revalidasi ya. Gimana kalau kita coba lakukan selama 30 detik ya. Jadi kita tulis di sini 30 ya. Saya akan coba fetch dulu. Nah, ini sudah ada ya datanya. Kemudian saya hapus ya di bagian produk. Saya mungkin akan undo seperti ini, terus saya refresh. Nah, ini tidak terjadi apa-apa ya, masih ada datanya. Tapi kita tunggu 30 detik setelah ini, dia akan melakukan yang namanya revalidate ya. Teman-teman bisa nunggu atau berikan timer atau juga mau refresh ya silahkan ya. Nah, ini setelah 30 detik, saya barusan refresh, datanya sudah berubah ya, jadi 3 lagi ya. Jadi walaupun kita lakukan cache ya, datanya kemudian diubah, itu kita bisa lakukan yang namanya revalidate ya, supaya datanya kembali lagi gitu. Dan dia jadinya update ya. Nah, ini sebetulnya fungsinya buat apa sih? Sebetulnya untuk kejar performance aja ya. Jadi kebayang kalau misalkan setiap kali kita membuka halaman ini, kita tidak catch datanya, maka otomatis itu akan jauh lebih berat ya membuka aplikasinya. Karena dia akan nge-fetch dulu ke API untuk minta dulu datanya. Tapi kalau kita pakai strategi catch seperti ini, maka datanya akan disimpan dulu kan. Setelah kita pertama kali ambil, dia disimpan di cache. Ketika kita buka lagi, kita nggak perlu lagi nge-fetch ke API-nya. Dan di sini kemudian di-set kalau ada perubahan data, misalkan besoknya baru di-update. Ya. Ini biasanya contoh yang paling mudahnya adalah ketika kita menerapkan analytics di dalam website kita. Atau mungkin teman-teman juga yang main YouTube ya atau TikTok, itu kan tidak langsung keluar ya untuk si datanya. Jadi dia akan dilakukan yang namanya revalidate seperti ini gitu ya. Baru besoknya misalkan muncul data analytics hari kemarin gitu ya, atau hari sebelumnya. Bahkan ada juga yang mungkin ngesetnya per minggu ya. Itu tergantung dari aplikasinya. Nah, sama, ini pun fungsinya adalah seperti itu. Jadi ketika dia dibutuhkan, misalkan pengen diupdate setiap 1 hari ya, sudah saya akan set 3600 mungkin kali 24 ya. Ini artinya adalah 1 jam dikali 24 ya. Jadi 24 jam. Nah, tapi barusan saya set aja jadi 30 supaya cepat gitu ya. Kebayang kalau saya harus nunggu selama 1 hari baru saya bikin tutorial lagi besok gitu ya. Oke, jadi ini ya untuk revalidate by time based ya. Jadi dia menggunakan time sebagai revalidation-nya. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu adalah melalui on-demand revalidation, atau kita lakukan revalidate secara manual. Nah, untuk melakukannya, kita perlu membuat sebuah
API yang bisa kita touch ya. Yang mana itu akan merubah datanya kemudian ya. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah tidak revalidate ya, tapi kita berikan di sini yaitu adalah berupa tags ya. Jadi tags yang ini tuh adalah data apa gitu ya. Misalkan di sini dia berupa products ya. Products. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bikin di dalam API ya sebuah folder namanya revalidate. Jadi nanti kita akan coba touch melalui endpoint API ya. Nah, di sini saya tinggal masukkan route.ts. Nah, kemudian di sini saya akan import dari next request, next server ya. Kemudian import lagi itu revalidate tag dari next cage. Kemudian tinggal saya export di sini asynchronous function post request ya, berupa next request. Nah, kemudian saya akan ambil const tag di sini sama dengan request dot next URL dot search params dot get tag. Kemudian di sini if not tag, jadi kalau tidak ada tagnya maka akan saya return berupa response dot json dalam bentuk JSON, itu adalah message ya. Ini sebetulnya bisa juga ya kalau kita mau pakai next response seperti ini lebih mudah lagi. Mungkin saya akan kopikan dulu yang ini ya. Oke ya, jadi kita import next response .json, status bukan 200 tapi 400 ya, dengan message missing tag param. Ya, kemudian di sini lakukan revalidate tag dari tag. Ya, jadi tag mana yang mau kita revalidate? Tinggal kita return. Di sini kalau berhasil berarti ini mungkin saya kopikan. Ya, kemudian di sini saya akan tambahkan revalidate true. Kemudian saya akan kirimkan berupa now ya, that.now. Nah, jadi responnya akan saya kirimkan berupa revalidate true dan juga tanggalnya lah ya, timestampnya. Nah, seperti ini. Kemudian cara untuk melakukan revalidate-nya seperti apa? Nah, ini macam-macam ya. Bisa kita lakukannya misalkan melalui Postman. Ya, Postman ini kan supaya dia bisa ngepost data lah ya. Atau juga bisa kita lakukan melalui klik button misalnya di halaman admin ya. Nah, itu bisa juga ya. Nah, ini gimana kalau kita coba lihat dulu datanya. Sekarang ada 3 ya. Kemudian saya akan tambahkan di dalam product API ya, saya tambahkan yang ini jadi 4. Ini seharusnya ya, sekarang karena tidak mengimplementasikan yang time based, maka dia nggak akan berubah-berubah ya, walaupun sudah lewat 30 detik nggak akan berubah. Cara supaya dia berubah adalah kita touch melalui API-nya ya, yaitu adalah yang revalidate ini. Cara ngetasnya gimana? Bisa pakai aplikasi namanya Postman tadi, atau teman-teman kalau misalkan nggak mau menggunakan Postman, itu bisa menggunakan salah satu extension di dalam VS Code, namanya adalah Thunder Client. Nah, ini salah satu contoh saja, yaitu adalah untuk REST API Client di VS Code. Silahkan teman-teman install dulu, nanti setelah selesai menginstal, kembali lagi ke videonya. Nah, kalau sudah, biasanya akan muncul di bagian kiri. Nah, ini ada logonya ya, Thunder Client. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, saya akan bikin new request di atas sini, kemudian di sini saya akan arahkan ke http://localhost 3000/API/revalidate. Nah, yang di revalidate apa? Yang di revalidate tadi kita perlu kirimkan di sini sebuah parameter ya, tanda tanya, tag sama dengan tadi tagsnya adalah products ya. Products. Nah, seperti ini. Ini dengan metode post.
Saya coba send. Nah, kalau teman-teman perhatikan, katanya revalidate true dengan tanggalnya sekian gitu ya. Nah, sekarang kalau saya coba refresh, muncul datanya gitu ya. Nah, terus misalkan nih ya, saya coba ubah lagi untuk produknya ya. Saya tambahkan lagi untuk data produknya di sini misalkan jadi ada ID 5 ya. ID 5. Nggak apa-apa lah ya untuk title dan juga price-nya biarkan sama saja. Ini kan saya refresh, itu nggak bisa ya. Tapi misalkan saya adalah seorang admin ya yang baru saja menambahkan data produk. Kemudian saya mau melakukan revalidate ya. Nah di dashboard misalkan saya bikin sebuah folder lagi yaitu adalah produk ya. Nah di dalam produk saya akan bikin page.tsx misalkan ya. Di sini saya tinggal export default function. Di sini adalah admin product page return div misalkan ya. Kemudian di dalamnya ada button. Di sini misalkan revalidate ya nama buttonnya. Kemudian saya tinggal bikin di sini functionnya itu adalah const misalkan di sini revalidate sama dengan kita bikin dalam bentuk arrow function. Terus saya tinggal const rest sama dengan fetch ya. Ini mungkin saya tambahkan async chronos di sini await fetch. Yang di fetch kemana tadi ke http://localhost 3000/API/revalidate tanda tanya tag sama dengan products ya. Dengan metode ya ini saya perlu tambahkan satu lagi di sini parameters. Itu adalah metodenya post. Nah, seperti ini ya. Terus saya tinggal di sini on click berarti on click revalidate. Seperti ini atau ini juga bisa langsung lah ya. Tidak perlu kita masukkan ke dalam sebuah variabel seperti ini, langsung aja await fetch ya, revalidate. Nah, ini kalau saya coba refresh, ini kan masih belum ya. Tapi kalau saya coba sekarang masuk ke dashboard /product. Oh, ini ada error karena dia paste to client ya. Berarti ini mungkin harus menggunakan use client. Ya, kalau masih bingung mengenai use client nggak apa-apa, nanti kita akan bahas ya. Use client. Ini sementara aja ya. Oke, nah ini tidak ada warnanya. Mungkin saya akan berikan class name dulu. BG black. Nah, sudah ada text white. Oke, kemudian P3. Nah ya, yang penting ada aja ya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya, biar nggak terlalu mepet, M5. Nah kita coba klik sekarang, revalidate. Ini seperti tidak terjadi apa-apa ya, padahal kalau kita inspect, masuk ke dalam network, ya masuk ke dalam fetch XHR-nya, saya klik revalidate, ada di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini revalidate true. Nah, mungkin kalau saya kembali sekarang ke halaman produk, muncul ya, datanya jadi 5 gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang di-trigger, ya, jadi nge-triggernya berdasarkan button gitu. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita nyuruh admin supaya melakukan revalidate-nya melalui Thunder Client gitu ya, atau melalui misalnya adalah Postman ya. Tapi kita lakukan revalidate melalui admin panel seperti ini ya. Berarti kalau kayak gini caranya adalah semua orang bisa nge-revalidate ya. Nah, ini kebayang sih gitu ya. Kalau misalkan orang tahu untuk URL-nya ya, tinggal dia pakai Postman selesai gitu ya. Nah, cara untuk melakukan security-nya adalah mengamankan menggunakan secret token. Nah, secret token ini bisa kita tambahkan aja ketika kita melakukan yang namanya revalidate ini ya. Di sini tambahkan dan secret misalkan
secret tokennya ini bebas aja sebetulnya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk nge-touch-nya yang penting ada secretnya. Kemudian dicek nih di dalam revalidate-nya ya, tinggal kita ambil di sini berarti const secret sama dengan request dot next URL dot search params dot get. Yang di get apa? Yang di get adalah secret. Di sini tinggal ngecek if not secret ya, atau mungkin secret not sama dengan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga bisa kita simpan di dalam env nantinya ya. Tapi sementara kita coba dulu. Kemudian di sini saya akan return next response JSON 401. Di sini invalid secret gitu ya. Nah, kita coba. Di sini kita cek lagi di produk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini saya coba, mungkin saya tampilkan sedikit lah ya. Ini biar kelihatan ya. Mungkin akan saya coba di sini const, kemudian di sini adalah status misalkan, kemudian set status sama dengan use state. Nah, di sini misalkan false karena dia belum dilakukan revalidate. Di sini use state, kemudian statusnya akan saya tampilkan di sini ya. Status di sini misalkan revalidate success, atau kita tampilkan aja message-nya ya. Mungkin ini biarkan kosong, berarti kosong. Kemudian di sini H1 berupa status ya. Ini string kosong biar nanti kita bisa cek ya. Const res sama dengan await. Mungkin kita bisa console.log dulu, console.log res ya. Kita lihat responnya seperti apa. Atau ini biasanya langsung res.json ya. Nah, kita cek aja. Kita misalkan refresh di sini, ini tokennya bener nih ya. Kita revalidate. Oke, ini berupa promise. Oke, ini harusnya menggunakan await lagi berarti ya. Kita coba revalidate lagi. Nah, ini revalidate true ya. Nah, berarti di sini kita ngecek nih if ya, atau kita ambil lagi di sini status misalkan ya. Const status sama dengan, nah seperti ini. Kemudian if status dot revalidate, maka di sini set status, atau ini jangan status ya biar nggak bingung. Misalkan di sini adalah response aja ya, response. Kemudian di sini juga sama, response. Nah, ini biar nggak bingung kebalik sama yang ada di state-nya ya. Set status, set statusnya value-nya misalkan jadi revalidate success. Nah, ini gimana kalau misalkan salah? Kita coba cek aja ya. Nah, kita cek kalau sekarang tokennya salah. Nah, ada error ya. Kalau kita lihat res.json ini nggak ada katanya. Nah, ini berarti kita perlu cek lagi. Nah, ini mungkin saya akan ceknya di sini if not res.ok gitu ya. Kemudian akan saya set status di sini revalidate failed ya. Revalidate failed. Ini mungkin saya berikan else ya. Else. Nah, ini baru masuk ke sini. Oke, yang konsolnya saya hapus. Kita coba ya, revalidate. Ini berarti harusnya sedikit diperbaiki di bagian revalidate-nya. Dan di sini saya perlu tambahkan satu lagi, yaitu adalah status 401. Ini pun sama, mungkin saya tambahkan status 400. Dan yang ini biarkan aja. Oke, saya refresh lagi, saya cek. Nah, sekarang sudah 401 dan kalau kita lihat revalidate failed ya. Kalau saya ubah, sekarang balik lagi ke bagian dashboard tadi ya. Ini kita ubah jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau saya revalidate sukses ya. Saya balik dulu ke produk ya. Kita cek di produk. Nah, ini ada 5 data ya. Kemudian saya akan coba kalau misalkan
Sekarang datanya saya kurangi ya. Ini testing aja. Saya hapus. Kalau saya refresh ini masih belum ya. Kalau misalkan saya akan salahkan key-nya ya. Nah, ini saya revalidate failed ya. Saya balik ke produk masih 5. Tapi kalau saya kemudian di sini ubah jadi 8. Saya refresh dulu, saya revalidate sukses, saya balik ke produk. Nah, ya. Dia sudah di-revalidate dan sekarang lebih secure karena kita pakai secret gitu ya. Secret ini ya silakan saja teman-teman mau tambahkan huruf acak gitu ya. Kalimat acak itu silakan saja ya. Kemudian kalau misalkan mau lebih rapih lagi yaitu adalah simpan dia di dalam .env ya. Di sini bisa gunakan .env, .local. Kemudian di sini adalah revalidate token misalkan ya. Atau kita gunakan huruf kapital revalidate token. Nah, di sini misalkan tadi mau tambahin acak boleh ya. Misalkan di sini Afif 12345 ya. Nah, berarti di bagian API ini perlu kita ubah yang revalidate. Di sini bukan lagi 1234567 tapi ambil dari proses .env .revalidate underscore token. Dan juga di bagian admin dashboard saya ubah yang ini jadi Afif 12345 ya. Ini mungkin saya matikan dulu, saya npm run dev lagi. Saya coba kalau masuk ke admin. Saya coba revalidate. Nah, revalidate sukses ya. Jadi sudah bisa. Kalau saya coba salahkan sekarang, saya revalidate fail. Oke ya, jadi itu kurang lebih untuk catching dan juga revalidating ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dan sekarang kita jadinya sudah bisa merubah datanya dan kalau tidak mau diubah itu bisa nge-catch gitu ya. Jadinya lebih baik lagi dari sisi performance. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.